Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Al-Ausad dengan NPM 2015061057 dari program studi Teknik Informatika kelas B. Pada video ini saya akan memaparkan proyek UTS dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Text Recognition berbasis Android. Oke, nah jadi sebagai pengantar, apa itu AI atau Artificial Intelligence? Jadi AI ini merupakan bidang keilmuan yang memungkinkan komputer dapat memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia. Kemudian ada juga yang namanya machine learning. Nah, apa itu machine learning? Jadi machine learning merupakan algoritma yang memungkinkan komputer untuk dapat berjalan tanpa perlu diprogram secara eksplisit dan merupakan subbagian dari AI. Jadi machine learning ini adalah algoritma yang memungkinkan komputer belajar secara mandiri berdasarkan data-data yang disediakan. Kemudian yang selanjutnya ada OCR atau Optical Character Recognition. Nah, OCR ini merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk membaca dan mengenali karakter pada suatu gambar, yang kemudian outputnya berupa teks digital yang dapat dibaca atau dirubah melalui aplikasi di komputer. Nah, jadi pada proyek ini saya berfokus mengambil subtema yaitu Optical Character Recognition, yaitu bagian text recognition-nya. Nah, jadi algoritma yang digunakan yaitu ada pattern recognition, yaitu merupakan proses untuk menemukan pola atau bentuk di dalam suatu data atau gambar melalui penggunaan algoritma komputer dengan tujuan mengklasifikasikan data tersebut ke dalam kategori tertentu. Kemudian ada feature detection. Nah, sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi serta mengenali sebuah karakter secara lebih spesifik, seperti bentuk garisnya yang melengkung, mengerucut, atau lurus, sehingga setiap karakter-karakter seperti teks dapat lebih mudah dikenali. Nah, kemudian ada alur atau cara kerja dari programnya, yaitu kurang lebih pertama-tama ada auto-desquing. Nah, pada proses pertama ini adalah membenarkan posisi gambar. Apabila misalkan berbeda perspektif, maka akan diluruskan perspektifnya. Kemudian ada analisis. Nah, pada bagian ini, bagian kedua akan dipisahkan antara teks dengan gambarnya. Kemudian yang ketiga, ada auto orientation. Nah, auto orientation ini akan merubah rotasi dari gambar atau teks apabila dia bentuknya bermiring. Nah, kemudian ada separating single character. Jadi setiap karakter-karakter yang telah dianalisis, telah dideteksi akan dipisahkan satu persatu per karakter. Kemudian setelah itu karakter tersebut akan dicocokkan dan dibandingkan dengan karakter yang ada di database. Sehingga apabila cocok, kemudian akanlah muncul output yang sesuai. Misalkan yang di sini 1, maka akan muncul outputnya 1. Nah, mungkin selanjutnya di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Ya, jadi di sini saya sudah membuka aplikasinya. Ya, jadi di sini saya telah membuka aplikasinya. Yang tampil sekarang merupakan layar home atau layar utama, di mana pada layar ini terdapat satu tombol yaitu scan gambar, yang apabila kita tekan akan menuju ke screen scanner atau layar scanner, di mana pada layar ini kita dapat mengimport gambar untuk di scan teksnya. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu dari kamera atau dari galeri. Misalkan pertama-tama di sini saya memilih untuk dari kamera. Nah, kemudian di sini sudah terbuka. Misalkan di sini saya akan mencoba meng-capture gambar text recognition ini. Nah, sepertinya gambarnya agak sedikit blur, tapi apakah bisa? Nah, di sini ada tombol deteksi teks.
simpan hasil, dan salin. Nah, tombol-tombol ini belum berfungsi apabila teksnya belum terdeteksi. Nah, dapat dilihat di sini teksnya berhasil terdeteksi sesuai dengan gambar. Nah, kemudian di sini kita bisa menyalinnya atau menyimpan hasilnya. Misalkan saya tunjukkan di sini kita akan menyalinnya. Nah, maka akan muncul notifikasi di bawah sini bahwa teks sudah tersalin. Misalkan di sini saya akan mengpastenya di catatan misalkan. Nah, misalkan di sini saya paste, maka akan muncul teks yang sama dengan yang deteksi sebelumnya. Nah, di sini kita juga dapat menyimpan hasilnya. Ketika kita simpan hasilnya, maka dia akan tersimpan dan muncul di bagian layar awal tadi. Nah, apabila kita tekan, kita akan masuk ke layar detail, di mana pada layar ini kita dapat mengedit atau menghapus teksnya tadi. Misalkan di sini kita pilih save aja. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mendeteksi teks lagi, tapi melalui gambar. Nah, misalkan di sini tadi saya sudah menyiapkan gambarnya, dan kemudian ketika ditekan tombol deteksi teksnya, maka hasilnya akan muncul. Nah, pada bagian halaman scanner ini, kita juga bisa mengedit atau menambahkan teksnya. Nah, seperti itu. Misalkan kita simpan lagi hasilnya, maka akan muncul di bagian halaman awal. Sama seperti yang tadi, kita juga bisa merubah teksnya. Nah, ketika di save, maka teksnya akan berubah. Kita juga dapat menghapusnya dengan menekan tombol delete. Nah, maka data yang tersimpan akan terhapus. Oke, mungkin itu saja demonya. Selanjutnya adalah bagian dari bedah kodenya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Machine Learning Kit dari Google. Di sini linknya ada developer.google.com/mlkit, mlstripkit. Jadi MLKit ini merupakan toolkit atau library machine learning yang dibuat oleh Google untuk mobile developer, yaitu untuk iOS dan Android, di mana library ini dioptimisasi untuk mobile dan dibuat oleh expertise-nya Google, serta mudah sekali untuk digunakan. Nah, pada dokumentasinya di sini sudah disediakan banyak sekali dokumentasi, mulai dari scanning barcode, face detection, object detection, dan text recognition. Nah, text recognition inilah yang saya gunakan. Nah, untuk menggunakan text recognition ini ada library yang dibutuhkan. Nanti akan dibahas. Sekarang pertama-tama di sini text recognition oleh MLKit ini merupakan API atau Application Programming Interface yang dapat mengenali teks di sekumpulan karakter yang berbasis Latin. Nah, ini juga dapat digunakan untuk otomatis entry data seperti proses credit card, kemudian ada resip atau kwitansi, dan ada kartu bisnis. Nah, apa itu kemampuannya? Kemampuannya apa saja? Jadi kemampuannya itu yang pertama ada dapat mengenali teks yang berbasis Latin, kemudian dapat menganalisis struktur dari teks tersebut, baik per kata, per elemen, per baris, atau per paragraf. Kemudian juga dapat mengidentifikasi bahasa dari teks yang di-scan tadi. Di sini ada supported language, ada beberapa bahasa sudah lumayan banyak yang sudah disupport oleh library ini. Kemudian di sini ada small application footprint. Di sini saya sedikit kurang tahu, tapi menurut apa yang telah saya baca, jadi library ini bukan merupakan library yang tersedia pada Google Play Service. Sehingga apabila aplikasi kita akan digunakan oleh user lain, misalkan kita di-upload ke Play Store, maka akan ada library yang perlu di-download ulang. Nah, kemudian kemampuan lain dari library ini adalah real-time recognition, di mana library ini mampu mengenali teks secara real-time. Jadi kita akan merekam dalam bentuk video,
kemudian teksnya akan terrecognize secara otomatis. Nah, apabila contoh yang saya demokan sebelumnya itu tidak menggunakan real-time recognition. Oke, di sini mungkin ada dokumentasi untuk Android. Di sini yang saya gunakan. Nah, di sini ada library yang digunakan yaitu com.google.android.jms play service mlkit text recognition. Ukurannya sekitar 260. Dan di sini ada dokumentasinya. Oke, di sini saya akan masuk ke Android Studio-nya. Nah, di sini terdapat 3 activity atau 3 screen seperti yang tadi sudah didemokan, yaitu main activity atau screen utama, kemudian ada scanner activity atau layar yang untuk scan-nya, kemudian ada detail activity. Nah, untuk kode text recognition-nya tersendiri terdapat pada activity scanner activity. Nah, untuk kodenya tersebut berada pada bagian sini. Saya buatkan metode yang bernama detect text yang menerima parameter bitmap atau gambarnya. Kemudian cara menggunakannya sendiri adalah dengan pertama-tama menginisialisasi library yang tadi digunakan, yang milik Google tadi, yaitu di sini text recognition. Pertama-tama kita membuat instance-nya terlebih dahulu. Di sini saya buat instance-nya atau objeknya dan saya tampung pada variabel recognizer. Kemudian untuk image-nya yang berbentuk bitmap saya tampung pada variabel image. Nah, proses dari text recognition-nya itu sendiri berada pada metode ini. Jadi kita menggunakan metode bawaan dari text recognition yang bernama process, di mana proses ini menerima argumen yaitu image atau gambar yang akan diprosesnya. Di mana di sini library-nya sudah sangat-sangat mudah sekali untuk digunakan sebagai Android developer. Mengapa? Karena kita cukup menggunakan metode proses ini saja dan sisanya akan dihandle oleh metode ini tadi. Nah, apabila kita lihat di sini ada metodenya, metode proses milik text recognizer. Kemudian apabila dia sukses, maka di sini akan disimpan. Apabila dia gagal, maka akan muncul pesan gagal. Nah, dapat kita ingat kembali tadi kan prosesnya pertama-tama user akan mengambil gambarnya, kemudian gambarnya akan dimasukkan ke dalam proses ini, kemudian setelah berhasil, dia akan menampilkan notifikasi teks berhasil dan serta menampilkan hasilnya atau text result ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam menggunakan text recognition ini yaitu adalah gambarnya, input image-nya, di mana input image-nya itu memiliki beberapa syarat, yaitu seperti resolusinya minimal untuk 640 x 480. Kemudian jika dia fokusnya jelek atau lemah, itu dapat mengurangi keefektifan text recognition dalam mendeteksi teksnya. Nah, kemudian di sini juga ada tips untuk mengimprove performanya. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan harap dibenarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.